Saya kepikiran itu waktu di Lampung, kepikiran kok seperti nggak ada perlawanan tentang media. Kita perlawanan fisik sama LIPA dilarang, sekarang kok secara media kita juga nggak terpikir untuk itu. Akhirnya saya nelpon Agus Irawan, yang pertama kali saya telepon untuk Agus, karena saya lihat video-video dia tuh di status menarik menurut saya ya. Akhirnya saya ngomong sama Agus ngeluarin ide, ya udah kumpulin aja, kita kumpul duduk bareng bagaimana ke depan ini. Ntar lebih kurangnya kita godok. Nah itulah jadi kepikiran. Akhirnya saya telepon Amung, saya telepon Isal, saya telepon Pak Tatang, Abudan. Saya telepon kalau Pak Jamal karena udah janji Senin bakal ketemu, gampang gitu. Rapi aja, toto nongol di sini, kita nggak ada rencana nongol karena memang orang-orang ahli media ini yang kita butuhin. Nah ini coba kita sumbang saran, apa sih masalahnya, terus bagaimana solusinya. Mungkin lain orang yang mengerjakannya lain juga masalahnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi mukadimah kita, pandangan ke depan untuk kita musyawarah hari ini. Maka kita awali musyawarah ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepada Amung yang sebelah kanan, saya persilahkan sehingga nanti kita dengar ya satu-satu gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ditelepon sama Seradi ya tentang kaitan bagaimana kita bisa membuat media untuk mengkonter media-media mereka yang hari ini memfitnah, menjelekan khilafah. Sebenarnya ini dari awal ketika saya bikin YouTube itu sudah ada keinginan apa dengan dakwah kita ini ya, ketika kita taklim ya, paling yang hadir 5 orang, 10 orang, saya berpikir Masya Allah ini ilmu yang begitu ininya kok yang dengar cuma 5-10 orang, bagaimana kalau dibantu dengan YouTube. Dari situlah ada semangat untuk bikin YouTube, walaupun memang awalnya nol, nggak ngerti, bahkan cinta pun enggak. Tapi ketika ada dari situ barulah ya belajar bagaimana cara bikin channel, bagaimana ketika mulai itu diupload tuh nggak ada yang nonton, nanya lagi di YouTube karena semua itu ya kita bisa nanya di YouTube itu, akhirnya dikasihlah begini. Kesimpulannya channel kita ini akan direspon sama pihak YouTube itu ketika banyak yang nonton. Nah, kenapa artis banyak yang nonton? Karena dia dikenal, dicintai, walaupun dia cuman apa sih kan gitu ya, yang di videoinnya kan, tapi dia banyak sampai jutaan. Nah, jadi dari situlah saya punya pemikiran, sebenarnya kita untuk mendapatkan dukungan itu yang nonton itu nggak susah, karena kita ini adalah suatu jamaah. Jadi untuk menarik YouTube melihat channel seseorang ini, dari lihat bahwa ini channel itu ada potensi, ada yang nonton, ada yang like, ada yang subscribe, dan ada yang komen. Dan saya berjalan sudah kurang lebih 3 tahun berjuang di YouTube itu. Bahkan merangsangnya itu bergila-gila, ingin semangatnya ketika warga kita bahkan Khalifa ditangkap. Banyak iwan-iwan yang telepon, tolong channel antum hapusin. Benak hati saya, kenapa harus dihapusin? Orang hari ini di channelnya mereka menggoreng kita media yang membenarkan itu malah dihapusin. Akhirnya saya bagaimana ini cari yang sepaham gitu, cari yang sepaham untuk bagaimana kita mengcounter media mereka. Akhirnya alhamdulillah datang Pak Surdi, terus Pak Jamal, barulah kita di situ kan ada podcast ya, tampil baru di situ. Sementara beberapa ini orang yang sudah bingung cari itu. Bahkan memang tidak bisa dipungkiri, kita pun ada rasa takut ketika dari atas pun dari jamaah kita menakut-nakuti. Bahkan dari yang komen pun dia menakut-nakuti. Sementara antum kamu pasti ditangkap katanya kan gitu, karena kamu juga nyebarin Khilafatul Muslimin.
sedikit kita kan juga ada yang manusiawi, tapi saya punya keyakinan, saya menyampaikan kebenaran ketika memang itu, makanya alhamdulillah berjalan, yang mungkin bisa dilihat videonya kita menyampaikan klarifikasi sama ada Pak Ustadz Jamaluddin dan sebagainya. Nah, kesimpulan itu saya punya prinsip. Pak Amung cuma Pak Jamal. Pak Jamal, ada Ustadz Jaki Baraja, ada Abu Salma, ada yang lainnya ya, ada yang Ustadz Aceng. Ya. Saya dengan Ustadz Aceng yang sengaja. Jadi saya berprinsip bagaimana ilmu yang sangat dahsyat ini yang di luar tidak didapat itu bisa nyebar, itu aja dari situ. Ya. Maka hari ini saya pun menyikapi ya Pak Ustadz Jamal itu sekarang kan dakwah di radio ya. Saya pahami dakwah di radio itu jam 5, berapa orang yang nonton? Yang dengar ya. Maka saya di situ bagaimana saya bisa nyebarin, alhamdulillah itu sudah beberapa video, walaupun saya ngambil rekamannya saya adopsi, diedit dengan ini supaya bisa dipublikasikan. Itu saya dari situ ada kesemangatan aja sebenarnya. Maka sering saya ngupload tuh ada yang komplain ya dari nama salah, alhamdulillah. Begitupun saya sudah senang, berarti ada respon. Namun ada kekurangannya, respon dari orang itu untuk mendukung itu tadi. Channel itu bisa naik ratingnya itu ketika ditonton, di like, di komen, dan di subscribe. Kalau subscribe kan cuma sekali ya, tapi setiap itu harus di like. Tentunya semuanya sebenarnya sudah ada di dunia per YouTube ilmunya itu. Dan Allah pun mengatakan janganlah mengikuti sesuatu itu tanpa ada ilmunya, kan sudah jelas. Jadi YouTube pun kita ketika terjun ke dunia YouTube harus tahu ilmunya. Kalau nggak ada tahu ilmunya ya tadi nggak berkembang YouTube-nya. Nah, kita lihat di sini. Mohon maaf ya, saya cerita dulu di Kerawang itu. Di Kerawang itu ada YouTube Sukriyadi, ada Amung Rahman, bahkan sempat Pak Dayat juga bikin. Ada juga anaknya Pak Ustadz Irwan, siapa itu? Sahid juga bikin YouTube. Semuanya nggak berkembang. Kenapa? Mungkin bisa saja takut, bisa saja karena tidak ada dukungan. Karena dukungan itu suatu motivasi buat ke YouTube. Seperti itu. Yang jelas hari ini yang eksis di sana, mohon maaf baru anak. Ya, Sukriyadi aja sekarang sudah berapa bulan itu dia sudah vakum. Nah, sekarang alhamdulillah Isal baru berapa bulan itu. Pas ada ini aja sekarang ada penangkapan, ada itu dia live berita. Saya bersyukur ya, berarti menambah jangkauan gitu. Partner. Nah, jadi harapan saya sebenarnya ini harus dilibatkan dengan struktural karena kita berstruktural berjamaah. Sebenarnya kalau kita semua punya pemahaman bahwa dakwah yang sangat efektif itu adalah di media, itu sebenarnya mudah bagi kita karena kita punya komunitas, kita berjamaah. Saya kembalikan bahwa kita memang kembali kepada jamaah dan ketaatan kepada amir. Jadi harus ada ikut serta seorang amir ini. Maka saya gambarkan ketika kita ada perintah dari amir harus menyebarkan maklumat, itu bergerak, mengorbankan duitnya, mengorbankan waktunya karena ada perintah. Nah, anak pengen ini disikapi oleh orang-orang yang punya kekuatan, punya power di dalam struktural itu, amir, wilayah atau daulah ini, supaya semua warganya itu ketika lihat channel yang menyampaikan tentang kekhalifahan, tonton, like, share, komen. Satu orang kalau di-share temannya 100 orang aja satu orang itu. Dari 100 orang menyebarkan lagi itu udah puluhan ribu. Apalagi kalau kita benar-benar memahami bahwa dakwah itu sangat efektif. Satu HP itu minimal itu 10 akun bisa, bahkan sampai 30 akun satu HP. Nggak kebayang kan kita. Nah, jadi kadang-kadang apa yang saya pahami ya tadi kayak ngapain saya lihat YouTube itu, saya juga hadir di situ, saya tahu, jadi nggak ada kepanasaran. Inilah yang mengakibatkan channel-channel khilafah yang mengupload tentang khilafah itu nggak mau ditonton karena dia tahu di situ hadir, jadi nggak ada kepanasaran. Maka itu yang harus dirubah, bahwa kita ini niatnya dakwah. Ketika kita nonton itu ada andil untuk menaikkan rating channel itu. Tuh. Makanya tadi sampaikan dia sampai jutaan. Itu karena apa? Karena setiap orang buka YouTube di beranda itu ada channel kita. Sekarang orang pengguna YouTube ada umpamanya 200 juta se-Indonesia ada ya. 200 juta channel kita nongol di situ. Masa 1000 orang nggak ada yang nonton dan 200 juta? Pasti. Nah, bagaimana bisa menongolkan channel kita di beranda itu?
ya kuncinya kita harus ada dukungan dulu supaya dinilai sama YouTube bahwa ini adalah channel yang banyak yang digemari. Kita lihat channel Gondrong Labanan cuman mancing, dia nggak pakai editan, nggak pakai banner yang bagus, tapi lihat nontonnya jutaan karena awalnya untuk menggebrak ke rating naik itu sudah dipenuhi. Jadi tadi saya katakan ketika 200 juta aja Indonesia nonton YouTube, kalau channel kita ada di beranda itu minimal 1000 orang ada yang nonton. Kalau orang setiap channelnya 1000 orang yang nonton itu sudah minimalnya dakwah kita sudah didengar sama ditonton sama 1000 orang. Nah, inilah harapan Ana, sangat senang sebenarnya, dan ini memang Ana selalu mencari siapa nih yang sepemahaman. Nah, hari ini ya kita hanya nonton saja. Saya ya bikin YouTube itu sebulan itu minimal kuota itu tidak kurang dari 300.000. Dan kalau ngedit itu 2 hari 2 malam, kadang-kadang kalau itu baru. Iya, karena belajar gitu kan, belajar beda yang dengan. Tapi karena semangat ingin gitu, saya terus belajar walaupun hari ini banyak orang yang kadang-kadang mencibir dan sebagainya, nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, saya berjalan. Mungkin itu pengalaman Ana dan keinginan Ana dan motivasi Ana, mudah-mudahan ini disikapi oleh struktural karena kita dalam rangka semata-mata dakwah dan tujuan kita harus dakwah. Kalau tujuan dunia, kita jangan ngupload Khilafatul Muslimin. Ya, yang lain aja yang disukai, yang joget-joget. Nah, karena hari ini kita niatnya dakwah. Dan kalau dakwah, menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Kalau banyak yang nonton itu ada itunya, fee-nya ada. Ya, tapi kalau yang nonton cuma 52 orang, 32 orang, ya dari mana fee-nya? Karena YouTube itu ya, itu ada persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau itu sudah terpenuhi dalam jangka 1 tahun, langsung kita daftar, itu baru jadi partner YouTuber dan dia akan disuguhkan sama publik. Itu pun kalau video kita banyak yang dukung. Nah, seperti itu. Jadi Ana 2 tahun baru tercapai itu. 2 tahun perjalanan, 2 tahun itu sampai berapa ratus video. Sekarang sudah 500 lebih video itu yang Ana upload. Itu baru tercapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Namun kenapa hari ini mandek, tidak, YouTube belum merespon karena yang nontonnya nggak ada. Cuman paling 100, itu belum menggebrak ini. Nah, makanya saya berharap tadi ya, jangankan dunia, bahasa kita kan jamaah itu, kita dunia ya, rahmatan alamin. Sewilayah aja itu belum ada respon. Saya yakin kalau ini direspon sama Amir dari tingkat atas sampai bawah, kita dakwah dalam media itu insya Allah. Yang penting kan kita bukan hasil ya, kita upaya kita yang dinilai oleh Allah. Dan memang perlu ada kemaksimalan, nggak ada perjuangan yang asal-asalan. Dan tidak ada perjuangan itu akan berhasil tanpa ada ilmu. Ilmunya kita bisa gali di YouTube juga, bagaimana YouTube kita supaya bisa dikenal, bisa direspon sama pihak YouTube. Ya itu ada ilmunya, di antaranya yang Ana pahami itu seperti itu. Mungkin sementara itu yang bisa Ana sampaikan, ilmu Ana mungkin yang lain lebih ini lagi, lebih senior lagi kan. Karena Ana tadi udah sampaikan, Ana buta segala-galanya karena ada modal semangat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngomong ini kalau sampai kemudian terbentuk yang begini kan saya bisa bantu-bantu kok. betul. Ya, saya itu channelnya Khalifah sudah. Ya, kalau umpamanya diminta supaya didukung oleh ini, saya datang kasih tahu Khalifah itu minta dukungan tuh. Ini begini. Selesai udah. Ya. Itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah forum ini. Yang pertama yang inginkan legalitas forum ya. Legalitas forum ini seperti apa? Karena nanti setelah forum ini mendapatkan satu kesepakatan, ini tadi harapannya itu akan menjadi instruksi struktural, karena dengan instruksi struktural inilah tadi mudah untuk dijalankan. Jadi legalisasi forum ini jangan sampai nanti diabaikan, ini harus menjadi satu prinsip. Yang kedua, setelah
kita memiliki legalitas nanti, baru kita akan menyampaikan kepada struktural. Iya. Nah, dari struktural inilah nanti dia akan mewajibkan untuk menonton demi ratingnya naik, dan ini akan menjadi masuk ke Amerika, ke Rusia, kemana semuanya akan masuk. Ini langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga, saya tidak membahas tadi yang diinginkan, saya sudah mengerti yang diinginkan itu, tetapi ini masuk kepada teknik ya. Terus yang ketiga, nanti Pak Amung dan semuanya ini materi YouTube ini juga harus ada editor yang sehingga materi ini menarik. Jadi ibaratnya kalimat-kalimat yang tidak perlu disampaikan dihapus begitu. Nah, ini harus ada editingnya juga yang bagus begitu. Jadi harus bentuk editing nanti. Yang berikutnya tim YouTuber. Jadi orang YouTube itu juga dia tidak bisa sendiri. Nah, ini harus dibentuk menjadi satu tim seperti tim majalah, tim YouTuber begitu. Ini harus ada. Nah, yang terakhir nanti diinstruksikan oleh struktural. Itu baru nanti kita diusulkan. Akan memasang. Saya merespon apa yang menjadi harapannya Pak Amung dari mulai peduli kepada dakwah dan perjuangan. Memang saya sudah menyaksikan begitu. Kenapa belum respon? Kalau saya melihatnya lah memang kualitas jamaah inilah seperti itu kualitasnya. Jadi kualitas jamaah kita itu baru seperti itu. Jadi harap-harapnya itu harap kepada siapa? Akhirnya buntu. Nah maka saya sepakat, mari kita buat tim ini, dan tim ini harus menjadi legal dalam struktural, sehingga biaya operasionalnya nanti ada. Nah, dari semuanya kita ibaratnya harus buat siapa ketuanya, siapa bendaharanya, begitu. Pokoknya semuanya ada legalisasi. Kalau nggak begitu, kita tetap tadi apa yang menjadi keinginan itu kempes lagi dan kempes lagi. Begitu. Nah, ini bagus. Ini adalah harus ada gabungan muasolatul ijtimaiyah yang dia mempelopori dakwah. Ini adalah bagian yang harus berada di bawahnya. Ya, sehingga nanti laporan-laporannya itu jelas begitu. Ini kalau nggak dibentuk begitu, harapan tinggal harapan, ya. Tetapi tetap yang diharapkan itu tidak kunjung tiba, gitu. Nah, kalau dari saya itu materi-materi tadi saya sepakat. Insya Allah, kalaupun saya harus bergabung di dalam tim ini, insya Allah siap, begitu kan. Walaupun kita banyak pekerjaan, insya Allah kita siap. Karena memang perlu orang-orang yang serius, yang memahami maksud dan tujuan dibentuknya tim YouTuber ini. Baik, syukron, itu saja yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Gus, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita punya struktur, ini punya, bukan nggak punya. Cuman saya perhatikan perkembangan, ternyata itu stagnan, gitu ya. Lipa udah lama yang bicara gitu, milih orang-orang ternyata dapet, mandek kan, Bang Bahar, mandek juga, terakhir Pak Tatang, gitu. Nah, itu saya perhatikan, akhirnya, wah ini mah, kalau dulu ya, tulisan tuh lebih efektif, tulisan. Sekarang itu lewat. Itu cuma berapa yang senang baca. Nah, tapi media sosmed ini adalah satu alat buat kita mempromosikan. Karena yang dilihat itu nggak hanya 1, 2, 3, 4, nggak hanya satu wilayah, nggak hanya satu Amerika ya, negara, tapi negara-negara lain juga lihat. Dunia. Nah, itu efektif. Nah, saya ngambil pelajaran dari bagaimana ISIS mengembangkan itu dan bagaimana Taliban mengembangkan itu. Padahal ISIS itu satu orang lagi. Tapi digencar dengan dikuasain itu, wah, dengan propaganda itu naik dia, ya kan? Sampai akhirnya wah berbondong-bondong tuh. Tadi nggak ada kekuasaan, berbondong-bondong dia. Walaupun kenyataan seperti itu bukan yang kita bahas. Tapi bagaimana dia merekrutnya itu yang kita pelajari. Nah, ternyata perjuangan itu kan pertama Taliban sebenarnya, kalah Taliban. Gitu. Akhirnya Taliban muter arah, media dikuasain, bersaing dia.
Akhirnya ISIS tergeser, Taliban mulai naik dengan medianya itu. Nah itu suatu pelajaran penting buat kita. Ini satu perjuangan. Kalau saya berbicara di sini, ini kan cuma 6 orang. Ya belum tentu 6 orang setuju sama saya. Bantah-bantah gitu, berantem gitu, ribut kita ini. Nah tetapi kalau media sosial, lu mau terima silakan, enggak silakan, komen silakan, suka silakan kan gitu kan. Nah kita bisa lihat tuh, karena setiap orang itu megang HP, dari yang kecil sampai dewasa, baik yang bodoh sampai yang pintar pegang. Satu rumah bisa 5 HP. Itu kita manfaatkan. Nah dari situ saya, wah ini harus ada gerakan. Nah terakhir saya lihat, kok Holipa nggak ada gerakan lagi nih. Jangankan di sosial media, realnya saja nggak ada. Saya cek di kemasukannya ada berita nggak tentang Holipa? Kapan sih? Nggak tahu. Nah, kan? Padahal Holipa kan dakwah, nggak nyampe ke keluarganya, nggak nyampe gimana masyarakat luas. Nah terus saya lihat, saya telusuri, kok di YouTube kayaknya ada mana aja gitu kan bisa dilihat kan di Lapatul Muslim tuh langsung keluar tuh nggak ada yang itu. Nah dari hal-hal yang kecil itu ya itulah saya awali. Saya ngawalin dari YouTube waktu itu lagi rame-rame tentang bahaya Bahar Muslim. Nah, ternyata memang di YouTube itu juga kalah saing kita. Waktu pas saya upload itu langsung 500 tuh. Pemula 500 begini, 500 nih. Nah tetapi mereka kan lihat nih, kita nggak ada link nih. Yang nonton seriwarannya itu masuk ke beranda, dilihat, saya. Padahal YouTube itu nilai nggak hanya sekedar like aja kan, Iya. komen juga, dan yang lainnya juga dinilai. Nah saya rasa, ini kok berat ya. Dan setelah itu karena sudah 500 ya, iklan sudah masuk tuh, dari iklan, dan modal tuh iklan. 500 apa maksudnya? Subscriber atau 500 penonton? Nonton. 500 Kan udah penonton. masuk. Iya. Kan sudah mulai direspon. Subscriber berapa tuh? Nggak tahu saya itu dulu pada dulu. Oh dulu pertama itu. Oh yes, siap. Nah itu saya, wah ini kayaknya berat. Kemudian YouTube menawarkan. Ternyata memang semua pakai ujung-ujung duit. YouTube menawarkan, mau nggak diiklanin? Gitu. Saya tanya, oh ini begini caranya. 1.500 ini ada juga, ada timbal balik ya. Terus saya lihat lagi Erijal ya, Erijal kan jadi YouTuber tuh, Erijal ya. Warga Rijal tuh? Bukan. Oh bukan. Nah, dia jadi YouTuber, YouTuber. Saya tanya gimana nih? Wah ternyata berat dia bilang. Tapi dia kan orang politik, link-link politiknya banyak dia. Jadi ditembak aja tuh dia. Kalau mau komen, nah dia tampilkan, yang lain ikut kan. Kan mengaruh tuh. Kalau misalnya kita yang like terus yang komen tuh misalnya Raffi Ahmad, oh itu makin-makin tuh ketarik semua yang ada di Raffi Ahmad tuh, begitu. Tapi yang kita komen kok yang mau begini nggak dikenal. Nah itu maksudnya itu yang kita harus ketarik tuh. Kalau di YouTuber orang-orang yang seperti itu ya, tapi kita nggak punya. Nah kemudian ada lagi bantu kita lah, snack video. Saya masuk TikTok bertentangan. Masa iya sih kita nggak bisa gitu. Kan kita nggak dari sisi negatifnya. TikTok goyang-goyang, seneng lah. Nah bagaimana kita ngelawan dia kan gitu ya. Walaupun negatif ke TikTok, nah seperti itu. Nah ternyata ada lagi snack video. Nah setelah saya lihat, saya menimbang, oh saya lihat masuk YouTube kayaknya berat juga nih. Nah, saya masuk TikTok kayaknya terlalu berat juga. Nah ini saya masuk fokus ke snack video. Sekarang itu. Nah kalau snack video itu dia ada bantuan algoritma. Yang disebut algoritma. Nah, hitung-hitungan gimana ngerti ya. Cuma nanti kalau algoritma itu membenarkan, mensetujui daripada video kita, dia bantu kita. Dia bantu kita. Disebarkan dengan bahasa-bahasa dia ya. Nah akhirnya terus berjalan saya perhatikan kayaknya bisa nih. Walaupun tidak dilihat dalam materi ya. Kalau snack video itu nggak ada duitnya. Karena kalau mau ada duitnya kita ikutin dia gitu. Nanti buat konten ini buat males ya, konten juga males saya. Pokoknya saya mau dakwah aja nih. Nah saya perhatikan, oh 500, 1.000, 2.000. Sampai pernah saya upload itu tentang PKI, itu 100.000. PKI tentang PKI. Sebenarnya itu bukan video saya juga. Pas lewat video itu, wah ini nggak ngambil, saya tangkap itu. Nah,
saya olah tadi saya itu, maka saya sebarkan 100.000. Nah dari situ mulai algoritma goyang tuh, mulai menilai tuh 100.000. Nah kemudian seperti acara aksi PM, nah, aku itu terus saya bilang 50.000. Oh, 50.000 nih, terus ada yang 23.000. Nah terakhir setelah saya perhatikan kok nggak ada gerakan kita nih, yang offline ini nggak ada, hanya masuk ada berita nggak ada, wah ini kacau saya bilang. Saya upload tuh video Khalifah yang pas masuk dari ini, dari PN, dari Lampung ke Lampung dia, itu yang angkat. Ah. Itu yang saya angkat, saya pikir wah ini bisa nih, karena momennya pas. Itu yang saya angkat, saya komen juga di situ, pakai ayat juga, pakai ayat. Langsung tuh mas, cepat dulu, langsung. Wah, saya bilang, wah ini bisa 1 juta nih saya pikir. Tapi kan ada ini ya, karena masa kan itu kan masa informasi masa. Kalau misalnya setelah lain mungkin sampai 1 juta, tapi langsung naik tuh. Wah saya bilang sampai nih, saya bilang ini tembus 100.000 nih, tembus 100.000. Sampai sekarang itu 140.000 orang, 141.000 sekian orang. Nah bisa kita bayangin, walaupun yang komen itu cuma 3.000 ya, 3.000 sekian, yang sekian, yang masih sekian. Tapi kita bisa mencekokin tuh, kita cekokin tuh orang tuh, bahwasanya ini ada kejoliman. Iya. Itu yang penting. Informasi walaupun sebentar, Iya. tapi masuk. Itu harus kita cekokin. Terserah mereka terima atau tidak, Iya. itu urusan mereka. Yang jelas kita lihat, wah ini berarti ini bisa untuk mengangkat dakwah kita. Itu saya angkat itu. Yang lainnya ini ikut tuh tentang Khalifah ikut, ada sampai 23.000, ada sampai 30.000, 30.000. Nah, 1.000 perak kan. Nah itu kita pelajari. Nah makanya akhirnya saya tercetus lah. So, kumpulin ini, ya kumpulin. Karena nih kita belajar dari kemarin tuh. Aduh saya bilang sayang banget. Padahal kata orang dakwah. Jangankan dakwah di luar, kita nguping, kita aja nguping loh. Gimana bisa kita nguping? Bagaimana itu saya keluar? Saya tanya di dalam siapa? Mama. Loh, kok mama? Iya mama di dalam. Wah, ada power. Media kenapa nggak bisa masuk? Nah, ternyata permasalahan itu nggak ada pembela. Sekarang kan ada nih rencana kan. Nah, kalau memang ada, maka harus kita kerjasama sama TPM ya. Jadi kita koordinasi sama TPM. Ini kan sidang terbuka, umum, bukan tertutup. Harusnya boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, tadi nggak ada kita dinamakan pengacara, nggak ada. Nah, karena sudah ada, maka saya usulkan jadi kita kerjasama sama TPM. Jadi kita di bawah TPM. TPM bilang boleh, dia kan sudah tahu hukum. Kan nggak boleh itu ditutup berita. Harus terbuka, karena terbuka. Nah itu penting. Maka itulah awal mulanya akhirnya saya usulkan jadi biar dikumpulkan kita. Karena kalau enggak itu cuma saja. Kalau Khalifah bilang dakwah apa yang benar cuma hakim doang, orang yang sekitar doang, itu doang. Berapa orang sih? Kan itu. Nah kalau besok itu bagaimana biar media itu bisa masuk? Itu yang saya mau ingatkan. Media bisa masuk. Nah kalau memang kita bentuk media, kita kan semua punya. Maka saya bilang syaratnya itu dia email YouTuber ya. Jadi bisa nanti memberikan informasi gitu. Ya bicara media ya, memang ya saya ini selama ini kan di media cetak ya, majalah ini walaupun stagnan cetaknya tapi insyaallah amanah Khalifah juga dan walaupun 4 bulan 5 bulan harus tetap muncul karena dia sebagai arsip dari perkembangan jamaah dan itu ada ke seluruh Indonesia kan, tersimpan lah arsip. Nah, terkait dengan sosial media, saya ini sebenarnya greget juga itu dari awal itu ya. Oh, ada yang tampil gitu. Karena apa? Karena memang saat ini panggung kita ini di Nahdlatul Muslim ini kan. Kita lagi punya panggung gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan secara maksimal gitu ya? Dari awal Khalifah diambil itu sebenarnya sudah berita bagus. Ya. Saya kalau bicara akun saya YouTube channel ada, Hello ada, Snack, TikTok ada. Saya di channel YouTube itu
Abu Jabir itu saya masukin yang debat antara Ustaz Aminuddin sama ada beberapa orang TV itu kan, Oh, iya. awal-awal Iya. itu sampai 31.000 naik saya di situ tuh 200 lebih yang komentar-komentar negatif, positif negatifnya banyak ya, pokoknya yang bikin komen aja jarak rame lah. Alhamdulillah itu, cuman ya kita ini kan tidak konsisten ya. Memang kalau YouTube itu menjadi YouTuber itu dia harus konsisten. Kalau kita tiap minggu mau buat sebuah video atau kita bikin Konten. itu harus konsisten. Iya. Setiap minggu harus keluar, setiap minggu. Kalau Tiap bahasa hari, agama tiap harus hari, istiqomah. itu yang cepat diambil sama Iya. YouTube. Tapi kalau 1 bulan hilang, nanti muncul lagi Iya. gitu. Jadi susah Iya, kita menaikkan susah naik. rating. Saya subscribe-nya baru 700. Jadi ya itu memang harus konsisten itu. Jadi kalau punya ide-ide kreatif bikin konten harus rutin 2 hari sekali. Kamu harus nongol tuh walaupun Iya. cuman motoin mobil lewat di jalan juga kadang-kadang banyak juga ya. Tapi nggak ada berita ya. Ya, jadi memang konsisten itu penting ya. Nah, kemudian pengalaman yang ada ini kita bikin website di beredar hilang, gitu kan, berita-berita data hilang. Jadi memang benar dikatakan sama Agus tadi, nggak usah resmi. Kan kita sudah banyak tuh di banyak tinggal ya, sosial media kan banyak kita masukkan. YouTube di apa namanya snack video Hello juga tuh bagus juga kalau untuk membuat berita-berita politik apa itu banyak juga ya. Ya, tinggal bagaimana supaya terarah ini seperti apa itu yang perlu kita olah ini kan. Iya, betul. Kalau ide-ide ini banyak. Banyak gitu. Saya di rumah bikin sekalian juga apa namanya, saya beli mic ada itu, beli alat-alat itu, saya kira mau bikin podcast ini. Ada beberapa kali saya kirim gantung kan, saya sendiri-sendiri aja. Kalau lihat ceramah-ceramah saya cari 3 menit 2 menit ngomong ya jual. Ya upload. Ya cuma ya kadang-kadang lagi sibuk-sibuk hilang gitu. Jadi memang harus kalau ada tim barangkali jadi saling mengingatkan itu ada jadwal ya, tiap minggu harus ini siapa yang setiap 2 hari sekali tampil gitu kan, saling beri informasi apa data berita ini. Saya punya data video saya kirim ke Isa munculin, saya munculin gitu. Jadi semuanya keluar kan jadi ramai. Jadi saya kira itu harapan saya ya, tim kemudian keluarga kita yang punya potensi kita kumpulin bagaimana konsep-konsep ya jalan itu saja. Ya, alhamdulillah menguatkannya. Tinggal kita Satu lagi saya lupa. Saya kemarin sama Ustaz Biasa kan ketemu Al-Haidar. Kita ngomong bagaimana nih Bang, kira-kira apa yang kita bisa perbuat hari ini. Bikin buku. Saya punya ide bikin buku 1.500 halaman sejarah khilafah muslimin dari perjalanan khalifah sampai perkembangan terus pembenahan masuk itu bisa sampai 2.000 kalau kita kumpul semua orang-orang kita wawancara dari perjalanan kasus khalifah. Nanti kita bikin 2 bahasa, Inggris, Indonesia, kita bawa keluar. Saya punya rencana 7 juta saya mau cetak, ada dananya. Jadi hanya bentuk tim. Semuanya yang itu nyari data tuh 1 tahun ini nyari data, itu jangka panjang. 1 tahun ini nyari data, wawancara orang-orang lama, semua data terkumpul, keluarga, orang yang bagaimana cara baiat, masyarakat yang bukan warga, pendapat khilafah, foto segala macam itu untuk konsumsi luar. Jadi nanti dunia internasional ini lihat buku besar khilafah muslimin mau dicetak